dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Layanan dan Kasih Pelestarian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Yang kami hormati narasumber yang sudi hadir pada hari ini, Kak Raja Ira dan Kak Mami yang nanti akan menyusul. Yang juga kami hormati bersama moderator atau pemandu acara kita yang telah hadir juga bersama dengan kita pada hari ini, Ibu Kamalasia Rionita. Dan yang kami banggakan seluruh ibu-ibu guru TK se-Kota Pekanbaru. Dan yang kami banggakan pula seluruh panitia pelaksana kegiatan pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita akan berkumpul dalam acara yang ditaja oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, yaitu dalam memperingati Hari Ibu ke-93 tahun 2021 yang bertemakan Ibu Mendongeng. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kepada ibu-ibu yang kami sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia, sungguh manis di buah mangga, apalagi diambil di ladang buahnya. Marilah kita masuk ke dalam inti acara. Ibu guru sudah tidak sabar mendengarnya. Hadirin yang berbahagia, marilah langsung kita sambut moderator atau pemandu acara kita pada hari ini, yaitu Ibu Kamalasia Rionita, MPD. Beliau merupakan ASN yang sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Kepala Seksi Ketenagaan SMP atau Sekolah Menengah Pertama, yang juga aktif di berbagai komunitas, yang salah satunya adalah Pentigraf. Dan beliau juga seorang pengarang buku atau penulis buku, dan juga seorang penggiat literasi. Karya beliau juga dapat kita akses di channel YouTube-nya yang nanti akan dijelaskan juga kepada ibunya secara langsung. Dan dengan berakhirnya pembukaan ini, langsung saja kita sambut Ibu moderator kita atau pemandu acara kita pada hari ini yang manis sekali, Ibu Kamalasia Rionita, MPD. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Tia. Ibu Tia ini Ibu Dharma Wanita, istrinya Camat Kampar Kiri. Dari Siak Hulu, Bu. Dari Siak Hulu. Dan beliau ini juga pustakawan tamatan Universitas Pajajaran yang kami handalkan di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya dapat berkumpul dengan ibu-ibu. Bahagia yang tak terhingga. Saya rasanya mau nangis dipindahin dari sini. Tapi bagaimana? Saya harus urus ibu-ibu. Untung juga saya di Disdik. Kalau nggak Bu Dewi itu di belakang, Bu Kabit takut dia nggak datang guru-guru. Saya bilang tenang. Kalau adu tangan dengan guru-guru selesai, langsung dengan daftar namanya. Terima kasih ibu-ibu. Saya ucapkan dulu selamat Hari Ibu. Ibu tahu nggak mengapa tanggal 22 Desember ini dijadikan Hari Ibu? Kita banyak yang tidak tahu bahwa Hari Ibu itu adalah hasil dari Kongres Perempuan Indonesia yang dilaksanakan di Jogja pada tanggal 22 Desember 1928. Jadi duluan Hari Ibu ini daripada Hari Bahasa, bulan bahasa. Kalah Kak Ira. Kalau bulan bahasa itu 28 Oktober. Kalau kita 22 Desember, harinya kita menang, bulannya kita kalah. Tapi apapun itu, 22 Desember 1928 inilah pencetus utama Hari Ibu. Mengapa? Karena kalau sekarang ini namanya komunitas ya, komunitas perempuan-perempuan. Ada dulu perempuan ibu-ibu yang bergerak di kesehatan, yang membantu Kepala Merah. Kita kan dulu perang tuh. Nah ibu-ibu tuh berkumpul hanya untuk membantu negara dalam perjuangan. Terdiri dari 30 organisasi perempuan di 12 kota di Jawa dan Sumatera. Mereka ini bertujuan membantu nasib pejuang-pejuang kita, anak-anak balita kita yang masa kemerdekaan itu kurang gizi.
Sehingga perawat, dia nggak sekolah perawat sih ibu, tapi ada satu orang yang mengetahui ilmu kesehatan, membalut orang perang, ada luka-luka, itu diajarkan. Nah, mereka ibu-ibu inilah berkumpul. Ibu-ibu yang ikut berjuang ini berkumpul, 30 komunitas di 12 provinsi kalau sekarang namanya, bertekad, oke, kita ini perempuan jangan diam-diam saja. Kita harus melakukan sesuatu untuk negara ini. Apa? Yaitu membantu dalam hal apapun. Yang pandai masak, bantu di dapur umum pada saat masa perjuangan. Yang pandai memelihara kesehatan, menjadi di perawat, mereka membantu semuanya bergerak. Lalu membantu balita. Semua yang mereka lakukan itu untuk perjuangan negara. Kalau sekarang kita melakukan kerja ini, Bapak Ibu, ibu-ibu guru PAUD ini melakukan pekerjaan ini adalah amal ibadah di samping membantu suami dan mengeksplor kompetensi Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu pasti di rumah melakukan kegiatan ibu-ibu. Sama seperti kami. Kalau di rumah ibu-ibu merepet kan? Marah. Tapi di sekolah ada nggak kita lakukan itu? Enggak. Padahal anak orang kita sayang-sayang anak sendiri dimarah-marah. Menurut orang luar seperti itu. Padahal kita ketika melakukan kemarahan itu menegakkan aturan pada anak-anak. Nah, jadi kok beda ya perlakuannya dengan anak sendiri dengan anak orang lain karena ada batasan emosional di situ, gitu ya Bu. Sama anak, tapi perlakuan sayangnya kok bisa sama? Iya, di sekolah ibu mendongeng kan, bercerita, tapi di rumah jarang dongeng. Dia nggak sempat dong Bu, pulang sekolah aja pasar, masak, habis sudah tepar tidur dulu Bu, ganti daster, kan begitu. Sempatkah mendongeng untuk anak-anak? Dalam psikologi pendidikan, usia emas itu dianjurkan ibu-ibu untuk bercerita, berkisah, mendongeng. Saya masih ingat ibu saya almarhum, ibu saya guru. Itu sebelum tidur, apalagi kalau lampu mati, selalu kami kumpul di dekat dia berkisah kisah-kisah Nabi. Nggak pernah dongeng dia, selalu kisah Nabi. Lain dengan ayah saya. Ayah saya bukan orang pendidikan, tapi dia di kepolisian. Sama cucu-cucunya dilakukannya. Ketika lampu mati atau hujan, cucunya ngumpul sama dia, ceritanya tentang to'atan. Dia orang Melayu. Menceritakan kehidupan ayah saya waktu kecil, membantu orang tua, kadang cerita lucu-lucu. Kalau ibu saya karena dia punya pendidikan keguruan dan dia adalah guru agama, kisah-kisah Nabi itu saya hafalnya dari beliau. Kami berharap kita sebagai pendidik di sekolah, di PAUD, karena usia PAUD inilah yang melekat apa yang diceritakan guru-guru. Karena memorinya itu masih belum penuh seperti kita. Nah, indahnya ketika Bapak Ibu bercerita atau mendongeng. Nah, nanti Bu Ira akan menjelaskan perbedaan antara apa itu bercerita, apa itu dongeng, mengapa itu memang kita lakukan untuk menarik hati anak-anak. Adab, sikap, perilaku ibu bisa lakukan dengan mendongeng, dengan bercerita. Ingat ibu dongeng fabel zaman kita dulu, Timun dan Kelinci. Itu aja, jangan itu lagi dong, yang lain banyak. Ibu bisa karang sendiri, Bu Ira ini ngarang sendiri, saya juga ngarang sendiri. Kami bercerita kepada anak-anak. Kalau ibu cerita, zaman dahulu ada tahu kancil, ada akan ada hafal semuanya, karena pasti dia dapat dari emaknya di rumah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, saya kenalkan dulu nih Bu Ira. Bu Ira ini Raja Ira aja, panjangan dan kebesaran kok dikasih sama dengan orangnya.
Ibu Ira ini saya sepintas selalu aja memperkenalkan. Beliau ini adalah seorang guru bahasa Indonesia, junior saya, guru bahasa Indonesia di SMP 14. Tapi nanti dia akan jelaskan. Dan dia adalah pelaku seni. Main teater serahkan pada dia, baca puisi serahkan sama dia. Dan hal berkesenian dia menguasai. Mendongeng, oh jangan tanya. Jadi ibu bisa menggali apa sebenarnya si dongeng itu, bagaimana kiat mendongeng. Nanti terakhir perjumpaan kita, kami minta Bapak Ibu mendongeng langsung masuk di YouTube kita. Sekarang ini kita lagi tayang langsung ya. Nanti ibu-ibu langsung workshopnya di akhir pertemuan masing-masing mendongeng. Nah, akan ditunjukkan caranya bagaimana. Jadi sesi pertama ini dengan Bu Ira, nanti sesi kedua dengan Kak Mami. Ibu ada yang kenal dengan Kak Mami? Itu pendongeng nasional, pasti kenal. Kalau nanti suatu saat lagi kita undang Kak Evelyn. Nah, Kak Ira inilah yang akan menjelaskan apa. Kok kakak si ibu lah, guru kok atau Ira? Iya banyak-banyak senior kata Bu Ira, panggil nama Ira aja. Karena pengen muda. Oke, kepada Bu Ira, kayak persilakan. Oke, terima kasih Bu Mala. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibu gurunya gak semangat ini. Pagi baru Bu kan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dipertemukan ya ibu-ibu, kita dipertemukan di kegiatan acara mendongeng. Ya. Nah, Ibu mendongeng di hari ibu. Tapi sebelumnya selamat hari ibu buat ibu-ibu hebat, ibu-ibu hebat yang selalu bisa membagikan waktunya antara pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga yang gak pernah habis kerjaan kita ya Bu, dari subuh ke subuh setiap hari. Dan kemudian menyisakan waktu juga untuk pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik di sekolah masing-masing. Sebenarnya saya ini agak sungkan gitu di depannya ibu-ibu ini Bu, karena kayaknya senior saya semua gitu. Jadi nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan mungkin ada kesannya kurang, kita bisa saling ini aja ya Ibu, kita saling share. Karena saya juga belajar karena katanya kan kalau belajar itu memang dari ayunan hingga ke liang lahat ya Bu. Jadi kita ini selalu dalam proses tahap belajar, apalagi ibu-ibunya senior saya semua gitu. Seperti yang dibilang Ibu Mala tadi, bahwa saya sebenarnya basicnya bukan guru TK, saya guru SMP, tapi saya pernah mengajar di TK Bu. Saya pernah mengajar di TK waktu itu ada sekitar 3 tahun saya ngajar di TK sebelum masih ngonor ya Bu. Jadi waktu itu masih sendiri. Jadi pingin rasanya gimana sih kalau ngajar TK itu gitu. Waktu itu TK-nya di Panam, TK Faters namanya, Faters Kids. Jadi sempat di sana. Jadi mungkin pengalaman dari sana akhirnya otodidak, dan saya juga punya basic di sanggar teater, dan memang itu dari sebelum masuk jenjang kuliah itu teater memang sudah dunia saya gitu. Seni itu dunia saya, dan ketika saya tengok ada Kak Agus waktu itu, oh begini ya mendongeng gitu. Ternyata dongeng itu juga ada bagian di teaternya gitu. Oh ya, akhirnya otodidak sering belajar juga sama Mbak Mami, belajar sama Kak Evelyn, akhirnya paham gitu. Dan pernah ditugaskan di sini ketika disuruh sama Pak Kasihnya, Pak Edi waktu itu, Ibu Ira bisa mendongeng, ayo Pak siap gitu. Jadi pada saat tugas di sini, akhirnya pendongengnya kita ada berdua waktu itu. Jadi waktu itu belum pandemi. Jadi setiap ada kunjungan TK, saya kalau nggak Bu Eli yang mendongeng gitu. Dan ternyata mendongeng itu asik gitu, asik. Mungkin di sini tidak memperpanjang waktu, saya dikasih tema, dan mohon maaf sebelumnya ibu-ibu karena kemarin seharusnya saya menyiapkan PowerPoint karena ada kesalahan teknis, PowerPoint-nya nggak bisa ditampilkan. Jadi mungkin sekali-sekali saya melihat
PowerPoint saya yang ada di HP gitu, karena tidak ada kesalahan teknis yang tidak bisa saya tayangkan. Dan kemarin teman-teman di Pustaka memberikan, saya mungkin memberikan teori saja Bu, mungkin sedikit agak membosankan kalau teori ini, apalagi kalau saya nggak ada PowerPoint lebih membosankan. Tapi nggak apa-apa ya Bu, membosankan itu bagian dari proses juga, proses membosankan, ya nggak Bu? Nah, nanti untuk praktek langsung ke Mbak Mami, kita sudah membagi dua karena temanya saya disuruh ini kemarin dapat pemberitahuan bahwa temanya kiat mendongeng dan perbedaan dan persamaan antara mendongeng dan bercerita. Oh, saya yakin ibu-ibu semua pasti senior, pasti lebih pintar lagi dari saya gitu. Mungkin saya hanya sedikit mengingatkan kalau kita lupa gitu. Banyak yang menyamakan antara bercerita dan mendongeng. Apakah bercerita dan mendongeng itu sama? Gitu. Kemudian ada kisah lagi. Gitu. Apakah sama cerita dengan mendongeng? Dan ternyata kalau kita lihat artinya, secara harfiahnya cerita itu merupakan rangkaian peristiwa ya Bu ya. Rangkaian peristiwa baik nyata maupun tidak nyata. Jadi nyata itu biasanya kita kaitkan kalau pembelajaran bahasa itu fiksi dan non fiksi. Yang nyata itu non fiksi, hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebenarnya gitu ya Bu ya. Kalau non fiksi itu kan hal yang dia hanya sebuah imajinasi, fantasi yang belum tentu kebenarannya bisa dibuktikan. Nah, itu dia fiksi dan non fiksi. Jadi cerita itu sebenarnya rangkaian peristiwa yang terjadi baik itu nyata maupun tidak nyata, fiksi dan non fiksi. Nah, dongeng ini sendiri masuk kepada bagian fiksi. Jadi apakah dongeng termasuk cerita? Ya, dia cerita, tapi cerita yang berupa non fiksi tadi. Dongeng itu pun kalau kita di bahasa itu kan ada namanya karya sastra ya Bu ya. Karya sastra, prosa, puisi. Prosa itu ada dua lagi. Ada prosa lama, prosa baru. Gitu kan? Karangan cerita lama, cerita baru. Dan dongeng masuk kepada cerita lama. Dongeng hal yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Dan itu memang masuk. Jadi apa semuanya pendidikan itu berkaitan Ibu. Dari TK dia naik nanti jenjang ke SD dan akhirnya kita bahas. Mungkin di TK dia hanya berupa mendongeng saja, menceritakan saja. Tapi masuk kepada SD dia sudah mulai masuk mempraktekkan. SMP teorinya lebih dalam lagi. Dan harus mengetahui alur ceritanya, temanya. Jadi samakah dongeng dan cerita? Berarti dongeng bagian dari cerita. Dongeng bagian dari cerita. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara bercerita dengan teknik untuk penampilan hal yang sepertinya bercerita, tapi itu tidak masuk kepada cerita gitu. Kalau dongeng itu cerita yang ditekankan pada penuturan. Cerita yang ditekankan pada penuturan. Cara kita berbahasa, cara kita menyampaikan cerita tadi kepada peserta didik. Karena kita di sini semua tenaga pendidik, berarti kepada peserta didik. Bertutur. Apakah dia perlu teknik-teknik yang lain? Itu hanya apa tuh namanya Bu? Kok susah pula saya. Melengkapi. Dia melengkapi. Tapi titik beratnya cerita ini adalah bertutur. Bertutur berarti apa yang harus kita perhatikan di sana Ibu? Intonasi, kemudian cara penguasaan bahasa kita, kosakatanya ketika ibu-ibu bercerita kepada anak yang usianya 4 sampai 5 tahun. Bagaimana kosakata kita? Nah, mungkin kan kata-katanya berat, otomatis yang mudah dipahami gitu. Ini masuk kepada teknik berarti ya. Iya, berarti saya kembalikan lagi bahwa cerita dan dongeng berarti dongeng bagian dari cerita, dan banyak juga ternyata dongeng ini ketika kita bercerita kepada anak-anak itu masuk sebenarnya Bu. Nah, anak-anak itu kan nggak mendengar gitu. Saya
maaf bukan tidak mendengar, dia mendengar tapi dia tidak memperhatikan. Paham ya Bu? Kalau anak-anak umur 4 tahun itu kan kalau kita bercerita tuh kesannya dia tidak memancing adrenalin mereka, dan fantasi mereka berarti semakin tinggi fantasinya. Itu untuk teknik bercerita. Kemudian untuk teknik bercerita kita akan lihat waktunya juga tuh. Kalau 4 sampai 5 tahun ibu kasih waktu 25 menit ya udahlah, udah pecah gelas ini kita kan Bu. Karena konsentrasi anak umur segitu sebentar konsentrasinya. Dia bisa tenang hanya umur 5 sampai 5 menit aja Bu. 5 menit dia bisa diam begini. 5 menit sudah itu udahlah, kita pun udah keriting rambut kita Bu. Kalau kita pakai jilbab dan keluar rasanya rambut dari jilbab ngelihat kelakuan mereka. Tapi ketika mereka seperti itu, apa yang harus kita persiapkan? Ibu harus mempersiapkan hal yang di luar apa tuh namanya? Di luar skenario ibu tadi, rencana. Ketika anak sudah seperti itu, apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus memecah konsentrasi mereka lagi kan? Harus memfokuskan mereka lagi. Ayo nak, siapa yang bisa tepuk tangan ini? Dia langsung, saya bu. Nah kalau mau tepuk tangan, yuk dengar cerita ibu dulu, mau nggak? Mau. Biasanya kan kayak gitu ya Bu ya. Iya, karena saya ingat juga tuh waktu saya ngajar TK tuh kayak gitu Bu. Jadi ketika dia nanti baru pengalaman pertama cerita, baru berapa menit udah ada yang berkelahi, dan pusing juga kita berkelahi. Waktu itu saya belum nikah Bu, jadi masih gadis gitu kan, bingung juga ngapain anak-anak ini, kayak mana lah, nangis dia Bu, nangis berkelahi, aduh tiba yang tantrum, dia kan wah gitu kan, waduh gimana nih pusing. Ternyata teknik satu laginya gunakan media. Media ya Bu ya, media. Kalau saya lebih cenderung suka mendongeng itu Bu pakai buku. Kenapa pakai buku? Salah satu memancing keingintahuan anak terhadap isi buku, akhirnya memancing dia untuk bisa berliterasi. Jadi saya penekanan saya, kalau saya mungkin kalau yang pendongeng yang lain mereka pakai media boneka ya Bu ya. Kemudian ada lagi apa lagi yang jari-jari gitu misalnya. Kalau saya lebih cenderung dan saya lebih senang pakai buku gitu Bu. Jadi ketika pakai buku itu tekniknya mau tahu nak? Mau tahu nggak cerita di sini? Mau Bu. Misalnya mari kita buka 1, 2, 3 dadah. Anak buket. Memang teknik bagaimana dia bisa fokus itu saya yakin ibu-ibu pasti punya cara khusus tersendiri masing-masing. Jadi kalau saya lebih menekankan pada buku. Jadi kalau buku memancing daya daya keinginan tahuannya terhadap buku. Ada gambarnya juga. Ada gambar ya Bu ya. Kalau boneka dia kan hanya, kalau buku tuh kesannya dia akan lengket gitu Bu. Kalau saya rasanya lengket. Nanti dia ingin membaca. Ketika dia ingin membaca dia akan ingat saya belum bisa membaca, dan memancing dia ingin belajar membaca. Mau tahu buku ini nak? Sudah bisa baca belum Bu? Mau bisa baca? Mau. Yuk kita belajar membaca. Jadi kalau saya cenderungnya gitu Bu, malah lebih senang ke buku. Bantuan dengan gambar-gambar. Ya. Seperti kartu gambar itu. Jadi ini gambarnya saja lalu ibu bercerita. Nanti ini tunjukkan gambarnya ibu bercerita. Jadi banyak cara sih untuk menarik anak-anak dan membuat anak-anak tunak itu duduk mendengarkan dengan diam. Tentu dengan hal-hal yang menarik, mulai dari bantuan buku, bantuan gambar, bantuan boneka, marmut ya, mapet. Nah silakan apapun itu, karena kami yakin di sekolah juga udah lakukan seperti itu. Saya boleh tambahkan Kak Ira, ada nilai psikologisnya di situ, psikologi pendidikannya ada. Ketika gambar itu ada motorik mata, ada fantasinya digerakkan, otak kiri otak kanan berjalan bersama-sama, sehingga ketika dia melihat gambar atau buku dia udah terbayang. Mungkin lebih seru yang dibayangkannya daripada gambar kita tadi ya. Imajinasinya lebih mengembang lagi, lebih berfantasi dia. Nah makanya nanti setelah mendongeng kan ibu mengulang lagi, jadi tadi ini si Ani jadi apa dia tadi? Anak baik apa nakal? Nah, di situ masuklah materi adab. Kalau orang Selandia Baru, orang Jepang, dia tidak perlu menghitung kali-kali. 1 kali 1, 1. Dulu kan kita 2 kali 2, 4 ya kan.
Kalau mereka enggak, ternyata ada didahulukan sikap perilaku. Maka kami berharap melalui dongeng bercerita, ibu-ibu sudah menanamkan fondasi akhlakul karimah, adab moral yang memang itu didahulukan. Sehebat apapun, sepintar apapun orang, ketika dia tidak punya adab, ketika dia tidak punya kesopanan santunnya, maka dia tidak akan kita hargai, karena mereka akan jadi calon-calon pemimpin. Ibu lihat kalau nonton televisi ada terjadi pertengkaran di anggota dewan di negeri sana, lempar-lempar, maka itu tutup TV-nya langsung, Bu. Tercemar pikiran anak-anak kita. Makanya kami berharap fondasi itulah di tangan ibu-ibu semua. Baik, tekniknya sudah Bu Ira sampaikan. Ada lagi yang mau Ibu Ira sampaikan dengan teknik di samping itu? Mungkin bisa ini Bu, biar ibu-ibu nggak apa, ibu-ibu bisa cerita juga, kasih kita ini, ibaratnya bisa share ke kawan-kawan yang lain. Kalau ibu sih mulai tekniknya bagaimana? Teknik berceritanya gimana? Saya nggak tahu juga nih nama ibu-ibunya, kan kita nggak tahu namanya ya Bu ya. Boleh lah Bu cerita sedikit Bu, bagaimana ketika ibu menghadapi ini Bu, anak-anak yang sedang, karena ini mereka di PAUD namanya ya Bu, PAUD pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia, ada macam pendapat ahli sih tentang pendidikan pada anak-anak PAUD. Ada yang mengatakan nggak perlu, biarkan dia bermain aja, tidak perlu diajarin baca. Ada pandangan seperti itu. Tapi kalau saya sih berhimpun anak-anak dengan karakter yang bermacam ragam, lalu dikenalkan dengan hal-hal yang baik, tidak ada salahnya. Nah, kalau ibu di sekolah, kalau yang PAUD, anak saya yang paling kecil itu Bu, umur 2,5 tahun udah saya masukin playgroup, habis itu masuk PAUD, sehingga dia SD itu usianya benar-benar 7 tahun kurang 2 bulan. Karena udah betah dia ternyata di PAUD itu, dia di Asofa. Itu betah banget karena dia merasa diayomi oleh ibu-ibu gurunya, manja sama ibu-ibu gurunya. Dan setiap jam istirahat mereka didongengkan oleh ibu gurunya. Tapi kan masing-masing PAUD kan berbeda. Nah, ibu apa yang ibu lakukan untuk menarik anak-anak? Salah satunya daya jual ibu-ibu untuk sekolah banyak yang masuk itu loh. Oh, TK itu ada gurunya jago dongeng loh. Anak-anak kita dibeginikan, anak-anak kita santun. Kalau disebutkan nama itu anak-anak senang sekali. Nah, apa yang ibu lakukan di sekolah? Mungkin ibu bisa cerita.